Makam Sayyid Sulaiman Mojoagung, Jombang. Sudah dikenal sebagai kota santri, kota Jombang juga menjadi tempat kunjungan para peziarah dari berbagai kota karena banyak tokoh-tokoh agama Islam yang ternama yang dimakamkan di Kabupaten Jombang. Salah satu makam yang akan saya bahas dalam vlog kali ini adalah makam dari seorang Sayyid yang lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 1571 Masehi. Beliau bernama Sayyid Sulaiman Basyaiban yang merupakan putra kedua dari pasangan Sayyid Abdurrahman Basyaiban dengan Syarifah Khadijah, yakni cucu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Saudara-saudara beliau diantaranya adalah Sayyid Abdul Rahim atau yang terkenal dengan sebutan Mbah Arif Segoropuro Pasuruan dan Sayyid Abdul Karim Basyaiban. Di kala itu, ketekunan dan pengaruhnya dalam berdakwah membuat penjajah Belanda cemas. Oleh karenanya saat beranjak dewasa, ia dibuang Belanda ke wilayah timur dan beliau pun tinggal di Kerapyak Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan ini, beliau melanjutkan dakwah hingga ke kota Solo. Meninggalkan Solo, Mbah Sayyid Sulaiman menuju Surabaya untuk mondok di Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Meninggalkan Solo, Mbah Sayyid Sulaiman menuju Surabaya untuk mondok di Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Saat nyantri di Ampel, beliau bertemu dengan adiknya yang bernama Sayyid Abdul Rahim, dan selepas menimba ilmu di Surabaya, mereka pun menuju ke Pasuruan untuk berguru kepada Mbah Soleh Semendi. Hingga akhirnya mereka berdua dinikahkan dengan kedua putri gurunya sendiri, yakni putri dari Mbah Soleh Semendi. Dari pernikahan ini lahirlah putra Mbah Sayyid Sulaiman yang bernama Sayyid Ali Akbar. Setelah menikah, Sayyid Sulaiman sempat kembali ke Cirebon, ke tempat kelahirannya. Namun situasi di sana saat itu sedang ricuh lantaran pertikaian antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri, yakni Sultan Abdul Qahar. Hal ini terjadi lantaran putranya memihak ke Belanda. Mengetahui situasi tersebut, Sayyid Sulaiman memutuskan kembali ke Pasuruan dan menetap di Desa Gambiran. Beliau pun mendirikan sebuah masjid yang berbentuk unik dan masih bisa disaksikan hingga saat ini. Selain itu, beliau juga membabat tanah Sidogiri yang masih berupa hutan belantara. Konon, dari pembabatan hutan itu, beliau membabat selama 40 hari. Saat itu Sayyid Sulaiman ditemani santrinya dari Pulau Bawean, yakni Kiai Aminullah. Kabar Sayyid Sulaiman mendirikan pondok pesantren terdengar hingga Keraton Solo. Sayyid Sulaiman pun diundang Sultan untuk hadir di keraton karena hendak diangkat menjadi hakim. Atas undangan itu, Sayyid Sulaiman meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada istri dan masyarakat Pasuruan. Namun akhirnya permintaan Sultan ditolak sebab masyarakat Pasuruan tidak ingin kehilangan tokoh yang diseganinya tersebut. Sekembalinya dari Solo, Mbah Sayyid Sulaiman pun pamit kepada istrinya yang sedang hamil tua untuk pergi ke Ampel, Surabaya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Jombang. Namun di tengah perjalanan, Mbah Sayyid Sulaiman jatuh sakit hingga akhirnya wafat dan dimakamkan di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung. Tak terasa, selesai sudah pembahasan video vlog kali ini. Apabila kalian berada di Kabupaten Jombang, jangan lupa mampir ke makam Mbah Sayyid Sulaiman untuk berziarah
dan mengunjungi tempat-tempat wisata religi yang berada di Kabupaten Jombang. Sekian dari pembahasan vlog kali ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.